Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini sebelumnya apa kabar nih anak-anak nih semuanya? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Nah, Pak. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini kita bertemu lagi ya dalam kegiatan kali ini. Nah, di sini saya akan memberitahukan pada anak-anak sekalian, mungkin kita akan ada pembelajaran nih mengenai di sini kan anak-anak semua kan kita sudah pada tingkat lanjut ya sekolahnya, kemudian kita sudah memikirkan ke depannya kita mau kerja apa, kemudian mau kuliah di mana. Nah, itu kan kita biasanya sudah memikirkan itu ya. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit memberi pengalaman atau memberikan sebuah pengetahuan kepada teman-teman, atau nanti kita sharing-sharing nih sama anak-anak semuanya nih ya. Kita akan sharing-sharing mengenai apa sih yang akan kita laksanakan di depan gitu loh. Kedepannya kita akan seperti apa dan kita mau melakukan apa. Ya. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya share screen, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kepada anak-anak semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, buat anak-anak kalian, nah hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah ya, di sini saya akan share screen. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai mau kemana setelah lulus SMA. Nah ya, nih kepada anak-anak sekalian, biasanya kan kalau kita sekarang nih masih menikmati masa-masa sekolah ya, jadi kita masih merasa, enak nih sekolah, enak nih kita main-main gitu kan. Kita masih merasakan nikmatnya main, masih merasakan nikmatnya bersahabat, masih merasakan nikmatnya berteman dengan teman-teman, masih pengen enjoy gitu ya. Tapi jangan lupa nih buat anak-anak sekalian ya. Jadi buat anak-anak sekalian yang harus kalian pikirkan sekarang nih, karena anak-anak sekalian sini sudah di tingkat akhir ya. Kemudian anak-anak habis itu kalian akan ada yang namanya mencari pekerjaan atau mungkin melanjutkan kuliahnya ke S1 ya. Nah, atau mungkin D3 atau mau langsung kerja atau mungkin ada yang mau menikah. Nah, kira-kira ini anak-anak semua nih di sini nih, ada yang mau langsung nikah nggak nih lulus SMA? Ada yang udah siap belum? Trinugroho, Pak. Trinugroho. Waduh, Trinugroho. Kamu udah siap nikah, Trinugroho? Ya. Nah, jadi buat anak-anak semua, Bapak di sini akan memberikan informasi yang mendalam tentang apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMA. Ya, jadi buat anak-anak sekalian, tolong diperhatikan setiap yang Bapak sampaikan. Nah, di sini Bapak menjelaskannya itu bukan berdasarkan hanya dari teori, tetapi kita akan coba nih yang namanya kalau kita tuh experience ya, saya akan memberikan sebuah pengalaman atau mungkin anak-anak juga punya pengalaman dari orang tuanya mungkin, atau dari ayahnya atau dari ibunya. Kira-kira, oh kalau ayah saya nggak begitu Pak, lulus SMA. Ayah saya langsung kerja, kemudian ayah saya ini, ayah saya itu, atau ibu saya begini. Nah, nanti kita di sini bisa sambil sharing-sharing ya. Jadi saya memberikan materi ini adalah bukan untuk menggurui anak-anak sekalian, tetapi kita di sini saling sharing ya. Karena kan anak-anak sekalian udah SMA nih, otomatis pemikirannya sudah lebih ke depan ya. Sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Apalagi di masa-masa seperti sekarang nih yang sedang kita alami, yaitu di masa pandemi COVID-19. Yang dimana semuanya terbatas ya, dihalangi dengan kata-kata PPKM. Nah ya, oke. Langsung kita masuk ke materinya buat anak-anak sekalian. Tadi pertanyaannya adalah mau kemana ya setelah lulus SMA?
Nah, setelah lulus SMA itu kita mau kemana? Ya, nah di sini saya akan memberikan informasinya kepada teman adik-anak semuanya. Oke, di sini Neil Armstrong pernah berkata, tanpa target dan rencana, tanpa target dan rencana meraihnya, Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih maksud dari ungkapan Neil Armstrong ini apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu maksud dari ungkapannya Neil Armstrong? Ini sebelumnya saya tanya, materi saya kelihatan ya? Share screen saya terlihat ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Terlihat, Pak. Oke. Nah, nih ada yang tahu nggak maksudnya dari kata-katanya Neil Armstrong, tanpa target dan rencana meraihnya akan seperti kapal ya tanpa tujuan. Maksudnya apa, ayo? Ayo. Maksudnya nggak jelas Pak arahnya mau kemana gitu. Maksudnya nggak jelas arahnya mau kemana. Ya, boleh masuk. Ada lagi? Ayo dong, kan Kalau kita punya tujuan, kita harus punya pencapaian tertentu, Pak, buat mencapai tujuan yang kita mau. Gitu sih, Pak, menurut oke, saya. cakep. Ada lagi? Saya Pak, Ya, jadi silakan. kita harus memiliki target dan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, nah ya, yang sudah disampaikan oleh anak-anak sekalian itu semuanya benar. Ya, yang dimaksud oleh Neil Armstrong adalah kita tuh harus punya nih tujuan ke depan, harus ada sesuatu yang harus kita kejar. Ya, seperti misalkan contohnya, misalkan tadi tuh ada Villa, ada Anadia Rahma, kemudian ada Istiana yang tadi jawab, itu kalian kan pasti ke depannya tuh udah punya target ya. Misalkan, oh saya lulus dari SMA mau kuliah di sini nih, jurusannya ini, ya kan? Atau mungkin ada yang, nikah aja kayaknya nikah lebih enak nih dibandingin kuliah, capek, mendingan nikah ya, langsung dapat uang jajan dari suami, misalkan gitu. Nah, tapi itu tuh merupakan target, ya. Jadi kalau kita nggak punya target, ya, kita nggak punya tujuan apa yang mau kita capai, ya itu nggak akan pernah dapet, gitu loh ya. Bahasa kitanya sekarang tuh, kalau kalian nggak punya tujuan, ya percuma, gitu. Nggak akan pernah bisa kita raih. Karena memang kita sendiri nggak punya tujuan, ya pasti akan ngambang, ngayang, melayang begitu aja. Sama seperti yang disampaikan oleh Neil Armstrong, Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Jadi nggak ada ujungnya. Jadi ibaratnya tuh kita berjalan ya karena nggak punya tujuan, jadi ya gitu-gitu aja. Jalan aja biasa, nggak ada hasil yang akan kita raih ataupun nggak ada hasil yang akan kita nikmati nantinya ya. Itu menurut Neil Armstrong. Next. Nah, ini ya. Setelah lulus dari SMA, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir. Nah, ini disimak baik-baik nih anak-anak nih, karena kalian kan ke depannya nanti akan melanjutkan pendidikan lagi kan, atau ada yang mau kerja. Nah, ini ada 4 nih, ya yang harus kalian tahu garis besarnya dalam memilih karir. Karir. Ya, yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, ini bagi anak-anak semua yang kalau mau kerja ya atau mau belajar lagi, kalian kan harus punya pendidikan yang lebih tinggi nih. Sok silakan kalian lanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sekarang nih, anak-anak semua nih, silakan kalian cari tahu informasi-informasi tentang kampus apa yang kira-kira sesuai dengan apa yang kalian mau. Ya, misalkan, saya mau jadi guru nih, kira-kira kampus apa ya yang bagus untuk jadi guru? Saya mau jadi dokter, kira-kira kampus apa yang cocok jadi dokter, yang bagus untuk jadi dokter? Ya, nah jadi nanti silakan anak-anak semuanya dari sekarang silakan dicari-cari. Anak-anak semua ini pengen jadi apa ke depannya dan kuliah di mana. Dari sekarang udah searching sebelum terlambat ya. Jadi nanti biar ada persiapan. Yang kedua,
mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, ya kalau untuk yang kedua ini biasanya saya mengalami ya, saya pengalaman teman saya dan juga kakak saya itu ketika dia lulus SMA ya, dia itu punya tekad, saya lulus SMA mau pinter ngejahit karena buat ngebantu orang tua. Oke, dia ikutlah kursus menjahit. Tapi kan menjahit nggak enak Pak, malu segala macam. Guys, kalian jangan pernah ada rasa malu untuk belajar ya buat anak-anak sekalian. Ya, ingat kalau kalian malu ke depannya itu akan susah untuk dapat apa-apa. Jadi mau pelatihannya khusus masak buat laki-laki misalkan, ya Pak, masa laki-laki masak, wis. Sekarang banyak koki-koki laki-laki yang lebih mantep masakannya ya. Kalau kalian pernah nonton nggak nih MasterChef? Nah ya, kalian pernah nonton MasterChef nggak? Ada yang pernah nonton nggak? Pernah. Pernah ya? Nonton, Kalian Pak. lihat Sering Pak, nonton Pak. sering ya. Nah walaupun itu biasanya chef itu kan masak-masak identik dengan perempuan. Tapi kalau kalian lihat ada 2 juri yang mendominasi yaitu laki-laki ya. Ada Chef Juna sama Chef siapa? Arno ya. Nah. Dia 2 laki-laki yang bisa jadi chef, bahkan juri yang kebanyakan pesertanya adalah perempuan. Itu nggak jadi masalah ya. Sekarang itu perbedaan gender sudah bukan jadi patokan. Yang penting kalian punya kemauan, kalian punya skill, itu udah otomatis kalian akan bisa bekerja dimanapun. Yang ketiga, ya, nih ada lagi nih yang harus kalian perhatikan, yaitu memasuki dunia kerja. Ya, setelah kalian kuliah atau mungkin nanti kalian kursus, setelah itu tujuan kalian adalah memasuki dunia kerja. Ya, kita tidak munafik kalau kerja itu memang kita butuhkan. Ya, yang pertama adalah untuk menghasilkan finansial. Ya, nah karena memang di kehidupan sekarang itu nggak ada lagi deh. Kita sekarang tuh memang membutuhkan uang ya. Mau nggak mau apapun itu butuh uang. Ya, jadi kalau di sini ibaratnya memasuki dunia kerja ini adalah satu hal yang mungkin diimpikan ya sama anak-anak sekalian nih. Misalkan kayak Yusuf, ya kan, Yusuf Ghazali. Nah, pasti Yusuf Ghazali ini kira-kira Yusuf dari sekarang kamu udah kepikiran nggak? Kalau kerja gue kerjanya pengen ini apa kira-kira? Udah kepikiran, Sob? Udah Pak. Apa kira-kira, Sob? Kalau kerja maunya Saya apa? pengen ini jadi ini Pak, diplomat Pak. Bus, jadi diplomat, mantap. Ya, berarti bisa mewakilkan Indonesia ke berbagai negara ya, Sob ya? Iya Pak, saya kan orangnya demen traveling tuh Pak. Wis. Oke, saya pengen jalan-jalan aja Pak sambil kerja. Wah, cocok. Pengennya jalan-jalan, nggak pengen kerja. Berarti Yusuf ini termasuk orang-orang yang lebih suka kerja lapangan ya, Yusuf ya? Ya, yang kerjanya nggak cuma berpatokan duduk di bangku, tapi pengennya yang berjalan-jalan, Yusuf. Ya Pak, Wis, udah passion mantap. saya Pak, jalan-jalan. Wis, oke. Nah, itu bisa jadi sebuah acuan tuh nanti buat Yusuf tuh. Berarti udah punya gambaran, Yusuf harus ambil kuliah apa, kalau mau kuliah, kalau mau langsung kerja apa yang cocok sama Yusuf, Yusuf udah tahu. Nah, nanti ke depannya silakan dari sekarang dirancang ya, Yusuf ya. Oke, selanjutnya yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Ini nih. Ya, ini adalah salah satu hal yang bahkan mohon maaf ya, kalau dari contoh saya itu pernah berkeliling-keliling di daerah Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat. Nah, di Jakarta Pusat itu ada satu daerah, bertepatnya itu di daerah Keramat, ya. Ada satu daerahnya itu adalah, mohon maaf ya, dia itu tinggal di perkotaan, akan tetapi bersuasananya itu seperti, mohon maaf ya, agak
kumuh gitu ya, seperti desa. Bukan nggak seperti desa, desa itu indah sebenarnya. Cuma ini kayak perkampungan kumuh aja lah gitu ya. Jadi pas saya datang ke situ, saya lihat ke situ banyak sekali yang mungkin adalah masih anak-anak lulusan SMA tetapi sudah mempunyai anak. Nah, itu the best ya. Saya juga bingung kira-kira mereka ngasih makan anaknya itu apa. Ya. Nah, jadi yang harus anak-anak pikirkan semua dalam memasuki kehidupan berkeluarga itu sekarang anak-anak itu harus mengetahui dulu basic-basicnya nih. Jangan main asal karena kalian suka nih saya nih sama dia nih. Itu kan, ayolah mau nggak jadi istri gue? Misalkan gitu. Nah, itu nggak bisa asal kayak gitu. Dalam berkeluarga itu ada yang harus kita pikirkan. Ya, kira-kira kalau kita sudah berkeluarga mau tinggal di mana? Ya, kemudian mau dikasih makan apa? Kemudian kalau sudah punya anak, kita mau biayain kehidupannya seperti apa? Ya, sedangkan kalau kita nggak punya gambaran, kita nggak punya pekerjaan, kita pendidikannya begitu-gitu aja, rendah misalkan, nggak ngerti apa-apa, itu berbahaya juga. Ya, jadi pilihannya itu adalah ketika memasuki kehidupan berkeluarga, itu kita sudah harus memiliki gambaran ke depan. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ya, ada penjelasannya. Merencanakan kelanjutan studi. Ya. Hal yang diperhatikan itu adalah status atau akreditasi perguruan tinggi. Ya. Kemudian jalur, jenjang, dan bentuk perguruan tinggi. Terus kalian perhatikan. Jalur akademiknya ada sarjana dan juga profesional di diploma. Ya. Kemudian dibagi menjadi 5. So, untuk perguruan tinggi ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada akademi, dan politeknik. Kemudian sistem penerimaan mahasiswanya terus diperhatikan juga. Ya, ada yang namanya seleksi mandiri, ada nanti seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau dikenal dengan SNMPTN. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Nah, untuk perguruan tinggi kedinasan ini, ya, itu yang harus diperhatikan adalah kira-kira departemen apa yang akan kita pilih tuh. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen, ya, selain dari Departemen Pendidikan Nasional. Ya, umumnya itu adalah perguruan tinggi kedinasan terkait dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Nah, ini ya yang harus kalian perhatikan nih kalau bagi anak-anak semuanya yang mau ikut masuk ke perguruan tinggi kedinasan, silakan deh sekarang sudah kalian pikirkan mau kemana. Selanjutnya, hal penting dalam pertimbangan, ya, hal penting, nggak kelihatan ya, aduh maaf, salah. Nah, hal penting dalam pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Nah, ini ya, buat anak-anak sekalian nih diperhatikan. Yang pertama adalah fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus seperti apakah kebutuhan ekonomis, kemudian hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dan lain. Nah, ini ya harus diperhatikan nih sama anak-anak semuanya. Kemudian fokus penjurusan bidang studi. Nah, ini juga harus diperhatikan penentuan jurusan atau penentuan bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Nah, jadi buat anak-anak, jadi kalian itu harus fokus dulu nih kalau untuk pilih jurusan. Kalau anak-anak semua mau lanjutkan ke perguruan tinggi, misalkan kayak tadi saya udah jelaskan, oh saya mau jadi dokter. Oke ya, mau jadi dokter berarti harus ikut fakultas kedokteran. Ya, nah sudah kita tentuin tuh fakultas kedokteran, baru deh ya kita cari-cari fakultas apa yang kira-kira cocok dengan yang kemauan saya nih, fakultas kedokteran. Atau mau jadi guru, nah kira-kira fakultas apa nih yang cocok nih untuk menjadikan kita menjadi guru-guru yang profesional, ya, guru-guru yang memiliki pengalaman yang baik dalam mendidik anak-anaknya di sekolah.
Selanjutnya ada fokus bakat. Ya, untuk fokus bakat itu adalah kayak teknik, kemudian sosial humaniora, kemudian kedokteran, bisnis, agrobisnis dan lain-lain. Kalian harus fokus sama bakat-bakat kalian. Ya, jadi ketika kalian pengen melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut, kalian harus lihat dulu bakat kita ada di mana. Ya, karena sekarang itu kalau kita tidak memiliki kalau kita mempunyai bakat tapi bakat kita itu terpendam dan tidak pernah kita asah, ya itu akan seperti itu aja, stuck gitu ya, stuck begitu aja dan kita nggak ada perkembangan. Yang selanjutnya fokus pada kemampuan. Ya, baik pada kemampuan akademik maupun kemampuan non akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Nah, ini yang penting nih. Ya. Ini adalah satu hal yang penting, yaitu ini dari segi akademik, kemudian kemampuan non akademik. Karena kan kita itu dinilai ada 3 model pembelajaran ya, ada visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, 3 metode pembelajaran itulah yang harus kita miliki dan yang harus kita kembangkan. Nah, kira-kira nih kalau saya mau tanya lagi nih sama anak-anak semua nih ya, kira-kira yang mau saya tanyakan itu siapa ya? Ibnu, ada Ibnu? Ibnu, apakah Ibnu ada di tempat? Wah, sepertinya Ibnu tidak di tempat. Cuma kalau Ya, Pak. Anna Indradita. Nah, coba Pak. Anna Indra. Ya, siapa tuh? Saya Pak Ibnu. Ini Oke. ya Nah, Ibnu, tadi sedikit kan lag, saya Pak, sedikit lag, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Maaf ya, masih Pak. kedengeran. Tenang aja, Nu. Santai. Oke, nih untuk Ibnu nih. Kan tadi saya udah kasih tahu tuh ada 3 metode pembelajaran tuh. Ada visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, untuk Ibnu itu lebih kemana, Nu? Model pembelajarannya, Nu? Kalau saya visual, Pak, sepertinya, Pak. Visual ya. Iya. Berarti Ibnu adalah salah satu orang yang dia akan lebih mengerti dari apa yang dia lihat ya, Nu ya. Iya, Pak. Oh, mantap. Ini jarang-jarang loh. Ada orang yang bisa lebih paham melalui visual. Oke, kalau saya tanya di sini yang lainnya, ada nggak yang audio visual? Coba. Ada nggak yang metode pembelajarannya audio visual? Yang dia tuh lebih bisa memahami pembelajaran melalui mendengar. Ada? Ada Pak. Ah, siapa tuh? Tri Nugroho. Oke, Tri? Iya, Pak. Wis. Berarti Tri termasuk audiovisual, Tri? Wah. Ya, berarti Tri Iya, Pak. Nugroho Betul. ini termasuk orang-orang yang audiovisual. Berarti Tri Nugroho ini lebih cenderung dia orangnya santai, ya. Kemudian yang penting dia mendengarkan, tapi biasanya nih ya, anak-anak ini nih bisa lebih cerdas nih dibandingin anak-anak yang visual. Ya. Nah, audiovisual berarti Tri Nugroho modelnya bisa fokus belajar seperti mendengarkan musik. Berarti Tri kalau belajar suka dengar musik, Tri? Iya, Pak. Musik. Ah. Saya jangan sambil nonton film, Pak, biasanya, Pak. Oh kan, ya oke. Berarti sambil nonton film lagi ya, itu lebih ekstrim lagi ya. Iya. Sambil nonton film bisa langsung mengerjakan tugas. Betul, Pak. Nah itu ya, jadi modelnya beda-beda. Kemudian ada nggak yang kinestetik di sini? Kinestetik Saya, itu, Pak. siapa tuh? Fauzan Hasbi. Fauzan. Fauzan. Nah, Fauzan lebih ke kinestetik ya, Zan ya? Iya, Pak. Terkait Wah. bisa praktek dalam suatu pembelajaran, Pak. Wah, mantap. Berarti ini kayaknya nih belajar olahraganya nilainya gede nih, Fauzan. Ya, alhamdulillah sih, Pak. Wah, ya. Oke, berarti Fauzan lebih ke kinestetik. Dia lebih cenderung langsung praktek dibandingkan terlalu banyak teori. Ya, karena praktek bagi Fauzan adalah lebih konkret
dibandingkan hanya sekedar teori. Mantap. Ya, berarti anak-anak di sini semua langsung kalian bisa paham ya, kalian itu lebih cenderung ke metode pembelajarannya seperti apa. Jadi sekarang silakan kalian pahami. Selanjutnya, nah yang tadi saya jelaskan tuh mengikuti kursus atau pelatihan ya, tadi udah saya jelaskan sedikit. Nah di sini itu adalah seperti itu, ada kursus menjahit. Jadi satuan pendidikan di luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan. Ya, itu dimaksud dengan kursus. Kalau pelatihan kerja yaitu adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas. Nah, kemudian itu ya. Jadi kalian sudah paham ya kalau kursus itu apa, pelatihan itu apa. Nah, jadi nanti silakan anak-anak sekalian sok kalian mau fokus kemana, silakan sesuai dengan hati nurani kalian. Mau ikutin kursus, boleh. Mau ikut pelatihan juga, boleh. Bahkan jangan salah, guru-guru sekalipun yang sudah mengajar, dia masih mengikuti yang namanya pelatihan. Supaya mereka bisa lebih mengembangkan diri untuk mengajar anak-anak muridnya. Selanjutnya, nah, pendidikan kursus atau pelatihan pada dasarnya antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu, dan di tempat tertentu. Nah, kalau pendidikan formal adanya di sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan pelatihan adanya di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang telah memiliki legalitas. Nah, itu ya buat anak-anak sekalian, itulah sedikit penjelasan tentang kursus dan pelatihan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah memasuki dunia kerja. Yang tadi sudah sedikit saya sampaikan di awal, ya, bahwasanya pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Ya, jadi dunia kerja adalah salah satu tujuan untuk mengembangkan diri, ya, atau sebagai sumber penghasilan. Ya, jadi kita nggak usah muluk-muluk, kita kerja itu untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Selain itu untuk mengembangkan diri, mengeksplor diri kita lagi supaya bisa menjadi yang lebih baik untuk melaksanakannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini buat anak-anak sekalian nih, kalau mau langsung kerja, ya, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Sok diperhatikan. Ya, nih dalam mencari lowongan kerja, tuh ya, bisa dilihat tuh buat anak-anak semuanya. Ya, untuk mencari lowongan kerja itu daftar dulu, kemudian membaca-baca koran atau majalah, kemudian melihat informasi lowongan kerja, ya, melalui media elektronik, televisi, internet, atau sebagainya. Kemudian rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Mungkin sekarang lagi PPKM, lagi pandemi, mungkin susah ya kalau untuk langsung datang. Tapi anak-anak sekalian bisa searching, ya, searching di internet. Itu ada biasanya job ya, ada yang namanya situs kerja, itu bisa kalian searching di situ untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa kalian baca-baca di internet, koneksi kantor seperti apa. Misalkan pengen wartawan, nah itu bisa kalian baca. Pengen jadi guru, bisa kalian baca kira-kira di mana aja nih ya yang bisa untuk menerima menjadi daftar sebagai guru atau apa yang lainnya. Kemudian bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Nah, ini nih buat anak-anak sekalian nih, jangan minder ya untuk yang namanya bergaul. Bergaul itu tidak harus dengan teman sebaya, tapi supaya anak-anak semua bisa pengalaman yang lebih baik, punya pengalaman yang lebih enak, maka silakanlah kalian ngobrol sama orang-orang yang lebih dewasa dari kalian pun tidak apa-apa. Untuk sekedar sharing-sharing pengalaman. Yang terakhir, mantapkan rasa percaya diri. Itu hal yang penting. Ya, kemudian mengikuti tes. Nah, setelah anak-anak semua mengikuti tes,
Kemudian di situ ada yang namanya mengikuti tes itu seperti seleksi administrasi, seleksi akademis, psikotes, tes wawancara, dan seleksi tes fisik atau seleksi kesehatan. Ya itu nih, jadi kalau anak-anak semua mau masuk kerja, nih tes-tes yang harus anak-anak semua ikutin. Ya, tes-tesnya itu demikian. Jadi harus kalian perhatikan ya, ada seleksi administrasi, kemudian akademis, psikotes, wawancara, tes fisik, atau seleksi kesehatan. Ya, jadi sekarang persiapkan bagian anak semua yang mau kerja nih. Ya, silakan nih untuk mengikuti tesnya. Ini yang harus anak-anak semua persiapkan. Selanjutnya memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, tadi saya udah jelaskan sedikit di awal. Ya, untuk memasuki kehidupan keluarga itu seperti apa. Tuh, ketika Anda sudah memutuskan untuk menikah, berarti Anda sudah harus siap bertanggung jawab. Ya, bukan untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, terhadap istri dan lingkungan Anda, atau suami bagi yang perempuan dan lingkungan Anda. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Ya, karena nanti pendidikan itu akan lebih berat lagi ketika berkeluarga. Kalian punya anak, harus mendidik anak. Kemudian yang laki-laki harus mencari nafkah buat anak istrinya. Yang jadi istri atau yang perempuan yang jadi istri bisa mendidik anaknya dengan baik agar menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tuanya. Ya, itu yang harus diperhatikan buat anak-anak sekalian apabila kalian mau langsung memasuki kehidupan berkeluarga. Mungkin kalau kita lihat berkeluarga itu enak ya. Tapi ketika kalian sudah menjalani, wah, ada aja masalah yang akan timbul. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Biar pengalaman yang menjawab. Ya, jadi kalian diperhatikan lagi ya. Kalau kalian mau langsung kerja, mau langsung menikah, diperhatikan lagi pengalaman-pengalamannya. Kalian cerita-cerita lah, sharing-sharing sama orang tua di rumah, sama mama, sama papa, mah, atau bunda, ayah, ya. Ketika bunda sama ayah atau mama sama papanya tuh nikah, gimana sih? Apa sih ceritanya? Gimana sih ketika nikah kok bisa sih mama sama papa ketemu? Terus setelah udah nikah, apa sih yang dilaksanakan oleh mama dan papa gitu di rumah? Silakan sharing-sharing sama orang tua, cerita kisah-kisahnya, tanya orang tua kisah kehidupannya seperti apa. Itu menjadikan sebuah pengalaman yang baik buat anak-anak sekalian. Ya, seperti yang kalau kalian baca di buku Sidu, ya, di lembar bawah ada tulisan experience is the best teacher. Nah, ya, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi nggak usah malu bertanya kepada orang lain karena pengalaman orang lain akan menjadi guru yang bagus buat kita ke depannya. Ya, mungkin itu aja buat anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum Bapak sudahi, nah buat anak-anak semua kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang materi yang hari ini Bapak sampaikan? Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Nah, sebelumnya nih ya, sebelum nanti ada yang mau bertanya, Bapak nih pengen lihat dulu nih muka-muka anak-anak semua nih. Nih nggak ada yang on cam nih kalau diperhatikan nih ya. Apa pada tidur? Apa masih pada di layarnya atau tidak? Coba dong. Bapak mau lihat lagi nih muka-muka anak-anak semua nih. Ya, yo sebelum nanti kalau anak-anak nggak ada yang mau bertanya, ya mungkin nanti Bapak yang akan bertanya nih. Ya, coba dilihat dulu muka-mukanya yang seger-seger ya. Atau mungkin masih pada baru bangun tidur. Ya, atau mungkin mendengarkan materi Bapak sambil terlelap ya, sudah bermimpi. Atau sambil main game mungkin. Ya, lagi mabar dengan teman-temannya. Ya.
Nah, kalau gini kan Bapak jadi bisa lihat nih, ya, siapa-siapa aja nih yang masuk, yang on cam, ya, jadi Bapak bisa tahu. Oke, tadi dari yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak mengenai apa yang sudah disampaikan, ke depannya itu mau jadi apa? Mau seperti apa? Mau melanjutkan pendidikan kah? Mau ikut kursus kah? Ya, atau mau langsung kerja kah? Atau mau langsung nikah? Ya, ayo, ada nggak yang mau ditanyakan? Atau mungkin anak-anak semuanya di sini mungkin mau sharing-sharing, boleh? Silakan kita bercerita di sini. Ada yang punya pengalaman apa tentang sekolahnya mungkin, atau mungkin kalian mau cerita, Pak, saya sebenarnya lulus dari SMA ini Pak, pengen ini, pengen ini. Nah, ada nggak? Silakan, ayo. Silakan, boleh sharing-sharing di Kayak Pak sini kita. Oke, siapa tuh? Yusuf. Oke, Yusuf, silakan. Jadi kan cita-cita saya kan tadi kan saya pengen ini apa ya, jadi diplomat apa ya. Nah, tapi orang tua saya tuh nyaranin saya jadi dokter, Pak. Oke. Nah, kalau dokter itu kan dia udah jadi tradisi keluarga dia ya. Makanya tuh pengen ada penerusnya di keluarga dia, di keluarga bapak saya, Pak. Nah, makanya tuh saya ribut, Pak, sama bapak saya, Pak. Saya hampir diusir, Pak, sama bapak saya, Pak. Waduh. Sedih juga ya. Nah, oke. Mungkin tadi dari Yusuf itu, Yusuf pengen jadi diplomat. Ya. Tapi keluarga Yusuf kebanyakan dokter ya. Dan pengennya Yusuf itu menjadi dokter. Nah, kira-kira seperti apa? Karena sudah debat panjang lebar ya. Oke. Mungkin yang bisa saya kasih tahu ke Yusuf, ini adalah saya tidak minta Yusuf untuk melakukan apa yang saya sampaikan, tapi ini tergantung Yusufnya lagi ya, mau seperti apa. Apakah Yusuf itu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, atau Yusuf tetap mengikuti apa yang hati Yusuf inginkan, gitu ya. Nah, mungkin gini ya Yusuf. Nah, ini kita pengalaman juga ya. Saya mungkin menceritakan sebuah pengalaman. Nah, waktu itu saya juga punya kasusnya hampir sama yang Yusuf alami mengenai keluarga yang pengennya itu dari bapak, ibu, anak itu satu profesi. Ya, walaupun sebenarnya anak itu passionnya tidak sama dengan apa yang orang tua mau gitu ya. Nah, cuma di sini waktu itu dia sempat menyampaikan kepada saya mengenai sama halnya seperti yang Yusuf alami nih, perdebatan kusir, ibarat katanya debat kusir ya. Dia berdebat cukup lama sampai akhirnya orang tua itu kalap ya, sampai hampir memukul anaknya sendiri. Nah, itu pernah terjadi itu. Kisah itu pernah dialamin juga sama teman saya waktu itu dia menceritakan. Jadi kasusnya itu memang kalau saya pribadi nih yang mau menyampaikan ke Yusuf, mungkin saya juga sempat menyampaikan juga ke teman saya bahwasanya memang kalau kita tahu ya, terkadang saya juga sudah sempat sampaikan kepada orang tua yang ketemu dengan saya menyampaikan bahwasanya mungkin di zaman orang tua itu sudah berbeda ya dengan zaman kita selaku anak-anak ya. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman di mana anak itu tidak boleh ditekan ya. Sekarang itu adalah zamannya di mana biarkan anak itu mengeksplor dirinya sendiri. Ya. Saya sampaikan juga bahwasanya ketika anak itu memiliki passionnya, jangan pernah kalian halangi, jangan pernah kalian tutup, ya, jangan pernah kalian sekak kehidupan dia, karena memang apa yang anak inginkan itu adalah insya Allah akan jadi kesuksesan ke depan.
Ya, itu yang selalu saya sampaikan. Akan tetapi ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwasanya, oh nggak bisa, ini sudah tradisi. Ya, tidak ada yang namanya anak saya keluar dari jalur keluarga kita. Ini keturunan, gitu. Cuma mungkin gini buat Yusuf, saya ngasih masukan ke Yusuf. Mungkin insya Allah orang tuanya bisa memahami. Jadi Yusuf silakan berbicara lagi. Mungkin memang susah ya, Yusuf, apalagi tadi dengar dari Yusuf itu udah berdebat kusir ya. Mungkin itu sudah sangat kuat gitu ya. Orang tua menolak, tapi Yusuf tetap kekeh dengan pendirian Yusuf yang ingin jadi diplomat. Cuma kalau saya begini, Yusuf, memang kan diplomat itu cita-cita ya. Tapi ridhonya orang tua itu kan kita nggak bisa hindari ya. Mungkin ada satu, ini saya nyinggung-nyinggung ke agama sedikit, mohon maaf. Ya, mungkin ada satu yang mengatakan, bahwasanya ada hadis yang mengatakan, ridho Allah ufi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtu walidain. Ya, ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua. Ya, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Nah, saya jadi nggak mau memihak nih. Saya nggak bisa memihak Yusuf, bahwasanya keputusan Yusuf benar. Dan saya tidak bisa memihak orang tua, bahwasanya keputusan orang tua itu benar. Jadi hanya itulah yang bisa saya kasih nih. Bahwasanya Yusuf akan mendapatkan ridhonya orang tua ketika orang tua itu senang dengan apa yang Yusuf berikan kepada orang tua. Ya. Jadi ridhonya Allah itu adalah tergantung dari ridhonya orang tua. Ya, jadi mungkin nanti bisalah gitu ya. Kalau misalkan Yusuf masih pengen kekeh sama pendirian Yusuf, kasih jeda obrolannya. Ya, kasih jeda. Jangan langsung ditek gitu. Jangan langsung di hari itu juga. Kasih jeda, udah santai ya, udah rileks. Ya, singgung-singgung sedikit lah. Mungkin orang tua akan ingat, kan Bapak sudah pernah jelaskan ya, cuma kan beda momen. Ya, Yusuf tunjukin ke orang tua Yusuf bahwasanya passion yang Yusuf ambil itu memang jalannya Yusuf, buktikan ke orang tua. Caranya seperti apa? Yusuf belajar, misalkan Yusuf itu ikut nih, kan kalau misalkan diplomat itu lebih ke bahasa ya. Dia kadang bahasanya itu bilingual ya. Bisa menggunakan bahasa Inggris, kemudian bisa berbagai macam bahasa. Yusuf pelajari, Yusuf praktekkan, Yusuf bikin video dengan teman-teman ya tentang penjelasan Yusuf. Misalkan Yusuf bikin demo, ya bukan demo, maksudnya bukan demo yang rusuh, bukan, tapi bikin demo mengenai pendidikan menggunakan apa yang Yusuf ketahui untuk menjadi diplomat. Nah itu Yusuf buktikan melalui karya, kemudian kasih unjuk kepada orang tua, insya Allah orang tua akan luluh apabila memang itu sudah jalannya Yusuf, dan Yusuf memang membuktikan bahwasanya Yusuf bisa untuk menjadi diplomat. Itu ya Yusuf ya. Kira-kira ada yang masih mengganjal Yusuf? Ya nanti Pak, saya pengen ngomong bahasa Cina deh Pak ke Bapak saya Pak. Weish. Biar dia tahu kalau saya tuh bisa pakai bahasa Pak. Oh iya, tunjukkan ke orang tua. Ya, karena biasanya gini ya, buat anak-anak semua, biasanya orang tua itu karakternya beda-beda. Ada karakter yang dia marah-marah hanya untuk menguji anaknya. Ya, sekuat apa, seteguh apa pendirian anak ketika dia mempunyai keinginan. Ada yang orang tua memang marah-marah karena memang dia nggak mau anaknya menjadi itu. Ya. Jadi kita harus perhatikan dulu nih, ya, karakter orang tua nih. Ya, kalau orang tuanya emang dia marah-marah untuk membuktikan bahwasanya ini bener nggak ya, ini gue marahin nih. Ya, kalau emang anak saya sungguh-sungguh, sok buktiin ke saya, gitu ya. Ada orang tua yang kayak gitu, dia marah untuk membangkitkan giroh kita. Ada yang marah
untuk menjatuhkan mental kita supaya nyerah dengan apa yang ingin kita raih. Ya, jadi itu harus kita perhatikan ya buat anak-anak semuanya. Bukan cuma Yusuf nih, buat anak-anak semua juga nih yang sedang hadir di pelajaran Bapak pada hari ini nih ya. Nah ya, silakan nanti anak-anak semua seperti itu. Tunjukkan tekad kalian ya, kalau kalian itu bisa maju dengan apa yang kalian impikan. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Rafif. Nah. Tadi kan di PPT bilang kalau habis lulus SMA tuh kayak mau jadi apa. Nah, kan tadi bilang juga disebutkan kalau kita tuh fashionnya apa. Nah, misalnya Pak, saya fashionnya malak orang. Berarti saya jadi mata elang ya Pak? Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Oke. Cocok ngomong kayak Pak. Nah, ya. Mungkin kalau untuk hal itu saya agak bingung juga ya. Nah, gini. Kan tadi katanya lebih senang itu malah orang ya. Kemudian kalau kerja itu jadi mata elang. Nah, sekarang gini. Sebenarnya kerjanya mata elang itu bukan malak. Nah, kerjanya mata elang itu sebenarnya bukan malak. Tapi mata elang itu cuma sebagai controlling, ya, pengontrol. Jadi bukan dia yang malak, sebenarnya dia itu disuruh orang justru. Jadi yang malak itu bukan mata elang, yang malak itu adalah yang nyuruh mata elangnya yang malak. Jadi si mata elang itu sebagai mata-mata, namanya juga mata elang, ya kan? Nah, mata elang itu tugasnya sebagai mata-mata si yang tadi tuh tukang palak. Ya, yang tukang palaknya sebenarnya tukang palaknya baik karena mungkin malaknya itu karena udah berkali-kali dipalak nggak dikasih-kasih, ya udah berkali-kali nih dikasih tahu, lo bayar sekian ya, masih nggak juga, akhirnya mau nggak mau pakai mata elang. Jadi buat Rafif, ya kalau kamu lebih passionnya ke tukang palak, bukan mata elang kerjaannya, ya jangan jadi mata elang, tapi jadi debt collector. Ya, nah itu tukang palak terbaik ya. Jadi kalau Rafif lebih hobinya ke malak, mungkin itu ya. Saya sebenarnya kalau untuk malak juga bingung ya, karena saya dulu adalah sebagai korban palak juga sebenarnya ya. Zaman saya sekolah saya korban palak, jadi saya nggak tahu kalau misalkan malak itu enaknya seperti apa ya. Tapi emang saya pernah ngerasain sekali diajak sama teman saya untuk malak adik kelas. Ternyata rasanya emang enak ya. Gak usah usaha banyak-banyak, bisa jajan. Perut kenyang. Ya, cuma sekedar, duit, gitu doang ya, bisa dapat uang. Ya, capek-capek kerja nunggu bulanan mending malak ya, sehari selesai. Kayaknya itu bagus deh, itu kerjaan yang mungkin nggak perlu menghasilkan banyak energi ya. Cuma sekedar marah, ya, tampang sangar, pakai tato, garpu sendok, teriak, ya enggak? Duit. Nah, jadi Rafif kalau lebih passionnya kepala, sok atuh, cari yang lebih baik. Ya, kalau bisa jangan itu Pip ya, passionnya. Tapi kalau Rafif mau passionnya kepala, kira-kira kedepannya Rafif nih yang udah dipikirin nih, kenapa Rafif milihnya tuh malak gitu, Pip? Apa kira-kira yang Rafif bayangin ke depannya ketika Rafif itu passionnya kepala? Mungkin karena dia serem, Pak. Pak, mungkin Rafif mau yang enak-enaknya aja, Pak. Karena Rafif mau yang enak-enaknya aja. Tinggal nyuruh-nyuruh dong dapat duit. Oh. Saya ingin jadi pemalak yang diwadahi, Pak. Pengen jadi pemalak yang diwadahi. Ormas, Pak. Ormas, oke. Nanti kita bikin ormas khusus palak anggota dewan ya. Setuju banget, Pak. Saya ikut, Pak. Ya. Oke, saya juga mau. Itu mah saya juga apa-apa nih. Setuju, Pak. Setuju. Ya, kita bikin ormas ya yang khusus untuk pemalak anggota dewan. Nah, itu ntar kayaknya boleh tuh. Setuju, Pak. Silakan ya buat Rafif. Sok Rafif nanti dibikin kira-kira ormasnya apa yang cocok ya.
dengan program Rapip kerja ketuanya, kita. Pak. Nah, Rapip Ormas ketuanya PPKM. apa tuh? Pelan-pelan koruptor musnah. Oh, Mantap, mantap. boleh. Habis Ini ini bagus. langsung, Pak. Abis ini langsung daftar ya, anak-anak semua bisa daftar ke Rapip. Ya, ikhlas deh, Apa ikhlas. dulu sekarang aja, Pak? Nah, boleh ya. Jadi kita punya ormas namanya PPKM ya, pelan-pelan koruptor musnah. Boleh. Ketuanya Rapip. Nah, wakilnya Trinugroho. Ya nggak? Kan udah cocok tuh. Sama kan, gondrongnya sama. Rapip sama Trinugroho gondrongnya sama. Anggotanya Padlan, Pak. Badannya gede. Padlan. Mukanya serem. Cocok, Pak. Iya, udah. Pukul, Pak. Padahal Udah, tukang deal. pukul, tukang pukul. Ya. Mata elangnya Muki, Pak. Yang jadi sekretarisnya ntar Muki mah mata keranjang. ya. Nah, ntar yang jadi sekretarisnya ya boleh lah ya. Kalian pilih sama Rapip ya. Mau perempuan boleh, mau laki-laki boleh. Mungkin ada Prima Rizky tuh yang bisa jadi sekretaris. Ya, dia bikin surat teguran ya kepada anggota dewan, teguran pertama, ya kan, kemudian teguran kedua. Kalau masih teguran yang nggak ditanggepin, langsung kita gerbek aja anggota dewannya ya. Aduh, ini kayaknya vulgar nih, bahaya ya, mohon maaf. Pembahasan kita kayaknya ini Hati-hati, Pak, tukang bakso. Iya, hati-hati, ini ada tukang bakso buah hati ntar ya. Oke. Ya, ada lagi mungkin tadi. Nah, tadi daerah Rapip tuh ya, cukup unik ya. Ya, cukup unik, passionnya itu adalah malak. Nah, mungkin yang lain ada lagi yang punya passionnya atau mungkin punya cita-cita lain. Mungkin buat yang anak perempuan nih, waduh, dia tadi anak perempuannya diem-diem aja nih. Ini anak perempuan kayaknya menjadi pendengar setia ya. Ayo mungkin buat yang putri, ada yang mau bertanya buat siswi putrinya. Buat siswi-siswi nih. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Apa mungkin yang putrinya mau langsung berkeluarga? Mungkin. Atau sekarang lagi cari-cari ya. Kira-kira apa namanya? Lagi cari-cari sosok lelaki ideal ya di Google, sosok lelaki ideal gitu kan, yang nanti bisa jadi tujuannya putri-putri ini yang buat nyari-nyari, atau mungkin yang putrinya siswi-siswi ini lagi cari tahu kira-kira kursus apa yang cocok gitu ya dengan pengalaman atau dengan keahlian. Ya, oke, ayo ada yang mau tanya buat yang perempuan? Saya laki-laki udah nanya tuh. Masa yang perempuannya nggak ada yang bertanya atau mungkin nggak paham dengan yang Bapak jelaskan? Sepertinya yang putrinya sudah paham ya. Oke, mungkin yang putri sudah paham dengan yang Bapak sampaikan. Ya, jadi tolong diingat baik-baik ya buat anak-anak semuanya. Bahwasanya yang Bapak sampaikan ini materinya adalah salah satu materi yang bisa dibilang ini materi penting ya. Karena memang kehidupan lanjut kita ke depan kalau memang insya Allah kita diberi umur panjang, yang Bapak sampaikan itu adalah materi-materi yang adalah hal-hal yang memang harus kita tempuh ke depannya. Ya. Jadi yang harus kita tempuh itu adalah hal-hal tadi seperti sekolah lanjut, seperti kuliah, atau mungkin ada yang mau kerja, lalu akan hidup langsung berkeluarga, itu akan kita tempuh semuanya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi materinya. Ya. Karena ini adalah salah satu rule of the game in your life ya, adalah salah satu peraturan permainan dalam kehidupan kamu. Itu ya, dalam kehidupan anak-anak semuanya. Bahwasanya hal ini adalah yang pasti dan harus kalian ikuti. Nah, karena demi keberlangsungan
kesuksesan anak-anak semuanya di masa yang akan datang. Ya, jadi buat para anak-anak Bapak nih, ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya. Dari sekarang, anak-anak semua silakan dipikirkan, direnungi, kalau perlu sholat istikharah, ya, untuk menentukan pilihan anak-anak sekalian nih, mau apa ke depannya, dan mau melaksanakan apa ke depannya. Ya, itu yang harus kalian pikirkan. Karena kita ke depannya itu adalah akan melaksanakan yang namanya taat kepada patuh atau namanya, ibaratnya itu kita pasti punya cita-cita untuk membahagiakan orang tua. Nah, salah satunya adalah dengan jalan ini yang Bapak sampaikan. Ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki yang banyak, kalian bisa kuliah. Ya. Kalau mungkin kalian itu pengen nggak menyusahkan orang tua, silakan kalian bisa mencari kerja. Setelah kerja dapat penghasilan, lanjut ke kuliah menggunakan uang penghasilan sendiri. Kemudian ada sisa-sisanya, sok kalian bagikan ke orang tua. Orang tua memang nggak minta. Tapi apa yang anak-anak berikan kepada orang tua itulah yang akan menjadi doa buat anak-anak sekalian. Ya. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Ayo dong anak-anak, ada yang mau bertanya? Ini jadi kesannya Bapak yang maksa-maksa buat nanya nih ya. Ya, silakan. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nah, ayo, ada nggak yang mau bertanya? Ini semuanya kayaknya pada ngantuk ya. Ya ini gara-gara jam Bapak jam terakhir nih. Jadi udah pada ngantuk nih. Ya, coba jam Bapak di awal tadi pagi-pagi pasti segar. Ya, ini karena jam Bapak udah di akhir-akhir jadi udah pada lemes, pada ngantuk, lapar ya. Akhirnya semuanya terlelap. Ya. Oke, sekali lagi mungkin Bapak bertanya, ada yang mau bertanya. Bapak bertanya, ada yang mau bertanya. Ya, Bapak. Jadi ada yang mau bertanya? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Oke. Oke. Ya, karena sudah cukup. Mungkin yang terakhir, ya, terakhir sebelum nanti Bapak tutup kegiatan pembelajaran kita, Bapak mau nanya nih. Tadi kan kalian minta untuk bertanya, nggak ada yang mau bertanya. Sekarang Bapak deh yang bertanya. Bapak mau nanya nih ke anak-anak semua yang ada di video Zoom kali ini. Kira-kira saya pengen coba dari semuanya. Dari keempat yang Bapak sampaikan tadi, kalian punya rencana apa ke depannya? Coba. Ya. Kalian mempunyai rencana apa ke depannya ya? Dari yang tadi Bapak sampaikan tuh ada 4. Ya, silakan. Apa yang pengen apa maksudnya dari keempat yang tadi kalian itu pengen kemana? Kemudian coba tolong kalian jelaskan. Saya Pak, saya akan lanjut ke perguruan tinggi negeri. Pada perguruan tinggi negeri, oke, Vila. Berarti pengen melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Oke. Selanjutnya ada lagi? Saya juga Pak mau lanjut ke perguruan tinggi. Oke, Anadia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, ini buat yang nggak on cam, coba dong. Bapak pengen lihat lagi. Kok tiba-tiba mati lagi kameranya nih? Apa jangan-jangan sinyalnya bermasalah?
Atau memang kalian lelah? Oke, saya tadi udah menanyakan banyak nih ke laki-laki, saya mau tanya ke perempuan deh. Mungkin untuk siapa yang ada di sini ya? Riri Nur Riri Nur Alfiani. Nah, untuk Riri ke depannya mau bagaimana, Ri? Rencana Pak. ke depannya mau apa? Rencana Rencananya? ke depannya saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi. Wah, pasti pada mau kuliah ya. Oke, Riri mau perguruan tinggi. Oke, sebelum disudahi, Bapak minta on cam, Bapak mau ngambil foto ya. Saya mau foto dulu nih. Ya, sebelum Bapak sudahi, Bapak mau foto dulu buat kenang-kenangan nih. Kenang-kenang. Buat arsip Bapak ya, bahwasanya Bapak udah mengajar di kelas. Ya, Bapak sudah mengajar di kelas ini ya. Tolong dinyalakan kameranya gitu. Ya, coba Bapak mau minta buat ini. Nah, gitu kan pada kelihatan mukanya seger-seger. Yang lainnya nih, ada Rapip belum, Alivia, Irfan, Adli, Ihsan, Eza, Konita. Ya, mungkin yang lainnya pada sibuk. Oke. Saya minta rekamannya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantul. Itu Prima sendal. Endorse, Oke. endorse, Pak. Oh, endorse. Oke, ya mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kali ini anak-anak semuanya bisa pahami ya. Semoga kedepannya anak-anak semua memiliki tujuan hidup yang lebih baik ya. Mudah-mudahan memiliki karir yang cemerlang ya, dan menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke ya, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih karena sudah bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf ya. Kita tutup dulu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Bapak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak semuanya ya. Semoga Iya, Pak. Makasih juga, Pak. sukses.